Kami pun mencoba peruntungan kembali setelah tenaga penuh terisi. Strike! Benar saja, saya langsung mendapatkan sambaran dengan hanya beberapa kali memompa jig. Hujannya turun lagi. Tapi nggak apa-apa, ikannya masih makan. Mantap. Strike. Tenggiri kayaknya ini. Tenggiri kayaknya nih. Naik ke atas dia. Dari tipikal perlawanan ikan yang membawa kabur ke atas, nampaknya ini adalah ikan tenggiri. Prediksi saya kurang tepat kali ini. Ternyata ikan kue lilinlah yang menampakkan dirinya di permukaan air. Mantap. Besti, ikan lagi nih. Ya, masih berjuang ya, Om. Mantap. Si sirip kuning, Trevally. Tebalnya, lihat dia mirip Big Eye Trevally. Ini Trevally ini yang ikan yang paling banyak jenisnya. Salah satunya ini, tenaganya. Ini yang sama tadi kayak Besti kena begal nih. Tapi ini selamat dia kena begal. Utuh ya. Oke, hujan udah mulai turun, ikan masih makan. Kita cari lagi mancing mania strike back. Mantap. Besti, biar konsentrasi lagi. Gitu. Iya, parah nih. Duh, mesranya. Jadi iri nih saya kalau melihat kemesraan mereka. Semangat Besti, kan udah dikasih suapan penyemangat. Tak mau ketinggalan begitu saja dari saya dan Hermawan, Besti kembali mendapatkan sambaran. Suapan semangatnya langsung berefek positif nih. Strike! Dengan penuh semangat, Olvi tak mau kalah lagi untuk kedua kalinya. Masih perlawanan. Ya, masih melawan. Ikan kali ini tak menyerah begitu saja. Beberapa kali memberikan perlawanan yang cukup kuat. Kondisi seperti inilah, ia harus bisa memainkan momentum dengan tepat untuk menggulung reelnya. Ini rasa-rasanya GT ya. Kita buktikan ya. Tarikannya seperti tarikan GT. Akhirnya, Besti berhasil mengontrol ikan yang menyambar. Namun sayang, sepertinya Olvi memang kurang beruntung nih strike back mania. Ikannya terkena begal. Kalau dari bentuknya sih, sepertinya ini ikan kue lilin. Gel. Kejadian seperti ini memang sering kali dirasakan para angler. Biasanya ada ikan lebih besar yang membegalnya. Kita coba lagi, Besti. Semangat! Gak jadi triple strike ya. Bocor gitu ini. Strike back mania. Karena di bawah ikan masih ramai, saya dan pasangan angler ini, Hermawan dan Olvi, akan kembali memancing. Dari bagian tengah kapal, akhirnya Besti kembali mendapatkan sambaran. Fish on! Mantap. Akhirnya. Tarikan ikan cukup bertenaga kali ini. Ayo, pokoknya harus berhasil menaikkan ikan lagi nih. Jangan sampai putus. Berulang kali ikan mencoba meloloskan diri dari Besti. Kesabaran dan posisi tubuh yang baik jadi salah satu kunci keberhasilan untuk menaikkan ikan. Ternyata ikan tongkol yang menyambar jignya. Oh, Besti dapat tongkol. Little Tuni. Ini kita dapat keluarga tongkol. Dari tadi banyaknya Trevally sama makarel, tenggiri kan. Ada tongkolnya juga di sini. Mas Hermawan, iya kan? Ini tetap ikan kan? Dihitung dalam skor nggak? Ikan Dapat ikan apa, Besti? Nih. Nih. Wah, ini nggak masuk hitungan ini, Besti. Gitu. Ini kan Dia tetap ikan. ikan, Bang. Oh, ya, Ini boleh kan lah. ikan. Boleh lah. Masih semangat kan? Semangat, Besti. Semangat luar biasa memang. Berapa? Pasangan pemancing ini luar biasa. Skornya berapa udah skornya? Skor berapa?
Kalah jauh kayaknya. Kalah jauh. Oke. Ya. 42,5. Oh, 42,5. Ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Hermawan pun kembali mendapatkan sambaran. Strike. Strike. Strike lagi. Yuk, Besti. Strike lagi, Besti. Kami masih bermain di spot yang sama dengan kedalaman air di 40 meter saja. Karena tidak terlalu dalam, tapi kami masih dapat dengan mudah mengontrol dan memainkan piranti agar tidak cepat kehabisan tenaga. Ternyata seekor ikan golden trevally dengan size besar. Wih, mantap. Nah, ini Bang Hermawan dapat golden juga nih. Memang ikannya couple juga kayaknya. Malah lebih mesra ikannya nih. Mereka nih pasangan nih memang mancing, tapi nggak kelihatan kayak pasangan. Malah saing-saingan nih di kapal. Oh, gede nih. Trevally golden. Dia kalau udah gede hilang warna goldennya. Kalau masih baby, kuningnya tuh menyala kayak emas. Mantap, ini tarikannya mantap. Itu poncongnya kalau bisa dilihat dia beda dari travel yang lain. Itu sebenarnya fungsinya buat dia kan suka hunting di tempat berpasir tuh. Jadi dia makan apa tuh kayak udang-udang atau kepiting yang di dalam pasir. Ini fungsinya tuh buat nyedot kayak gitu tuh. Oke, kita cari lagi Bang. Ciao. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Kembali mendapatkan sambaran. Nampaknya memang harinya Hermawan kali ini. Ia terus saja mendapatkan sambaran. Besti. Coba lihat lengkungan joran ini, Besti. 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 Benar-benar tak mau kalah dari istrinya. Setelah dapat strike, malah bercandain bestinya. Hati-hati Hermawan, nanti surat izin memancing nggak terbit lagi loh. Hermawan dengan cepat menggulungkan reelnya. Dan seekor ikan tenggirilah yang mulai menampakkan wujudnya dari dalam air. Dapat lagi nih begal kita nih, tenggiri. Kita udah kehilangan berapa jig ya? Dari tadi sekitar 5 ya? 5 jig di begal sama dia semua nih. Size-nya kalau tinggi dari tadi yang naik lebih kurang 2-3 kiloan segini semua. Kayaknya rame dia di bawah. Cari lagi ya. Cari Masih semangat lagi, kan? Besti. Hujan-hujan luar biasa Besti memang. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Karena sudah cukup puas dan banyak mendapatkan sambaran, kami memutuskan menyudahi fishing kali ini dan mencoba spot lain yang potensial lainnya. Setelah dari bagian utara Tanjung Batu, kali ini kami mau mencoba spot bagian selatan, tepatnya ke arah sekitaran Pulau Sangalaki. Mumpung air masih sedikit surut, saya mencoba bermain casting di sekitaran pulau. Nah ini sekarang kita lagi minggir ke Pulau Sangalaki nih. Sebelumnya saya udah pernah ke sini, tapi kemarin itu saya nggak bawa tackle fly fishing. Jadi karena kita mancingnya di dekat-dekat Pulau Sangalaki nih, dan saya kebetulan bawa fly fishing, saya mau cobain nih di sini. Dangkalnya air menjadi momen yang tepat untuk mencoba fly fishing. Jernihnya air membuat saya dapat melihat dengan jelas area sekitar dan dapat mengira-ngira lokasi keberadaan ikan. Setelah berulang kali memainkan fly, akhirnya ada sambaran. Strike! Oke, udah agak. Dari kejauhan sudah terlihat ikan yang menyambar umpan saya. Terus Titan triggerfish. Kali. Mantap tuh. Lumayan size-nya, lumayan. Dia lagi nyari lubang kayaknya. Biasanya dia suka masuk ke dalam lubang. Gimana cara ngambilnya nih? Di alamnya ikan pogot memang suka bersembunyi ke dalam lubang-lubang karang. Dengan bantuan Hermawan, akhirnya ikan berhasil landed di atas perahu. Dia emang biasanya hidup di tempat yang kayak gini. Ini juga kebetulan saya pakai tadi udang-udangan, jadi mungkin dia pas. Tadi saya bukan ngelihat dia, jadi saya cuman ngelempar buta atau blind cast karena airnya agak dangkal.
Ini dia nyamber nih, mustache triggerfish atau ikan pogot nih. Kalau di sini ikan apa namanya bang? Pogot bang. Pogot juga ya? Pogot namanya. Dia juga suka gangguin yang snorkeling atau yang diving nih, giginya tajam sekali tuh lihat. Tuh lihat. Kailnya lihat. Sampai kayak gini kailnya. Oke, langsung kita rilis ya bang. Boleh. Airnya tuh lihat, airnya cantik sekali. Mancing mania strike back. Mantap. Kami coba bergeser ke spot yang tak jauh dari tempat saya melakukan fly fishing. Kali ini kami menggunakan teknik jigging. Laut yang landai dan cuaca teduh, semoga ini menjadi keberuntungan bagi kami semua. Kerapu gunting lagi. Sepertinya ikan kecil, karena tak ada perlawanan berarti bagi Besti. Betul saja, seekor kerapu gunting berhasil ditaklukkan dan dinaikkan ke atas perahu. Kerapu ekor gunting. Ini dagingnya enak sekali nih, lembut dagingnya. Dagingnya lembut, dia masih bisa besar lagi, bisa sampai 2-3 kilo nih. Pegang Besti nih, Besti yang strike ikannya. Kerapu gunting, dia ini jadi ekornya tuh tajam, bisa menggunting nih. Kalau di sini gunting bahaya. Oke Besti, jadi lagi. Oke, lanjut. Mancing mania strike back. Mantap. Mantap. Saya pun tak mau ketinggalan, jig saya berhasil menipu ikan. Nah, strike. Strike lagi. Kayaknya di bawah sarangnya kerapu gunting ini. Dari tarikannya dia lagi. Sudah kenal ya tarikannya? Sudah kenal tuh, kan dia tuh udah kelihatan. Biasanya, kalau kita berada di atas sarangnya, kemungkinan besar akan mendapatkan ikan yang sama. Ini ukurannya lebih panjang sedikit dari Besti tadi. Mantap ya. Ini kayaknya di bawah sarangnya kerapu gunting. Dia cantik sekali warnanya tuh. Merah, ada kuning-kuning garisnya, sama tol-tol birunya. Lihat, ini dagingnya juara. Oke, kita cari lagi mancing mania strike back. Mantap. Kurangnya hasil sambaran membuat kami memutuskan menyudahi fishing kali ini. Tapi bagi saya, ini adalah pengalaman yang seru mancing bareng pasangan angler dari Tanjung Batu ini. Mantap! Kita tadi dapat ikan kerapu gunting. Sekarang kita mau masak nih tuh. Ikannya segar sekali. Lihat tuh. Salah satu ikan kesukaan saya ini. Kalau Besti suka nggak ikan ini? Suka ya? Pasti suka dong. Ini dagingnya luar biasa. Ini kita mau olah kuah nih sekarang. Palu mara namanya ya. Ikan kerapu gunting palu mara. Nih Besti nyiapin bumbunya, saya motong ikannya. Olahan palu mara memang terkenal di daratan Sulawesi. Tapi karena banyaknya orang Bugis di daerah Tanjung Batu, Kalimantan Timur, membuat olahan ini juga cukup dikenal di sini. Ikannya udah bersih, tinggal dimasak. Bumbunya juga udah ready semua ya. Nah, langsung ditumis saja. Kerapu gunting yang memiliki daging lembut dan tidak mudah hancur saat dimasak, sangat cocok untuk dimasak kuah. Tekstur dagingnya dapat membuat rempah-rempah menyatu dengan sempurna. Nah, kalau seafood itu sebenarnya kuncinya itu di kesegaran bahan dasarnya. Ikan, udang, segala macam itu. Kalau segar dimasak apa aja pasti enak. Semakin segar bahan dasar yang digunakan, semakin lezat pula olahan yang akan disantap nantinya. Selain itu, kandungan gizinya juga masih banyak dan bagus untuk tubuh kita, Strike Back Mania.
Nah, ini udah matang nih. Palu mara kerapu gunting. Langsung cobain bang. Ini aromanya segar sekali nih. Sangat menggugah selera. Rasa asam yang segar memang menjadi ciri khas dari palu mara. Dari penampakan dan aromanya saja sudah menggugah selera makan. Ya, nih favorit nih matanya. Matanya. Nah, saya nggak ada yang nyuapin ini. Saya nyuapin kameramen aja. Mau nggak? Kameramen ada yang mau nggak saya suapin? Nah, ada yang mau nggak nih? Nih, saya suapin nih kameramen. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Nasib, nasib. Gimana rasanya kameramen? Mantap. Mantap kan? Biasanya kalau suami istri itu kan suami yang mancing, istri yang masakin. Nah ini istrinya jago mancing, jago masak lagi. Luar biasa ya bang. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania, saya masih di Berau, Kalimantan Timur. Kali ini saya mau mengunjungi keramba yang berisi baby-baby GT hasil pancingan. Lokasi keramba di sini sangat ideal untuk pembesaran Strike Back Mania. Berada tepat di lintasan arus pasang surut, sehingga ikan-ikan di keramba bisa tumbuh dengan maksimal. Nah sekarang waktunya kita masukin GT-nya ke keramba. Ayo bang, langsung aja. Ih, udah lemas dia nih. Satu-satu bagus. Satu-satu ya. Ini yang gede. Wih. Mantap. Ini udah kita dapat 6 ekor ya bang? 5 ini. Oh 5. Kita dapat 5 ekor, udah dimasukin keramba. Di sini dibesarin dulu, nanti baru dipindahin ke yang lebih besar ya bang? Iya. Kerambanya. Ikan-ikan dalam keramba ini membutuhkan waktu sekitar 8 bulan sampai mencapai ukuran siap konsumsi. Ini dia yang size-nya udah lumayan besar. Ini ada 2-3 kilo ya bang? Iya. Nah di sini selain salinitas airnya yang bagus, arusnya juga bagus nih, pasang surutnya kencang. Jadi dia bisa mencapai ukuran yang segini itu lebih cepat daripada di keramba yang arusnya kurang gitu. Tuh ikannya, mantap. Kita coba ambil ya bang? Yuk. Nah, ini dia contoh size ikannya yang di dalam keramba ini. Sehat ya, karena harus sama salinitas airnya bagus nih. Bukan hanya ikan dari keluarga Travelis saja yang ada di sini Strike Back Mania. Untuk ikan-ikan ukuran babon, juga ada kerapu, kakap, mangrove jack, bahkan sang raja muara juga ada, yaitu black bass. Mancing Mania Strike Back. Mantap!